Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 601. George Zabel dengan marah membanting meja dan berdiri. Dia kemudian berteriak pada Harvey York dengan marah. Beraninya kau? Apakah kau berani mempermainkanku? Kau tidak akan melewati pintu ini hari ini. Memukul. Dalam sekejap, dua penjaga di belakang George menghunuskan belati di pinggang mereka secara serempak. Pada saat yang sama, pintu ruang bawah tanah terbuka, dan segera setelah masa datang dari luar, segera mengelilingi Harvey dan Yvonne Xavier. Mereka semua adalah tentara bayaran dan mereka memiliki keterampilan tempur yang luar biasa. Orang-orang yang pernah mengalami di medan perang semuanya memiliki aura pembunuh yang memancar dari tubuh mereka. George memandang Harvey dengan dingin dan berkata, "Tuan York, apakah kau bahkan tidak akan bertanya tentang siapapun yang berani menyentuhku? Tidak apa-apa jika orang yang mendukungmu datang ke sini, tetapi kau hanya seorang agen namun kau bahkan berani bertindak sombong di depanku. Kau mencari kematian." George sangat marah. Ini karena tidak ada yang berani memprovokasi dia di masa lalu. Harvey tersenyum dan berkata, "Ini hanya bisnis. Kau meminta harga setinggi itu, wajar saja bagiku untuk menurunkannya. Aku juga tulus. Biasanya, kau seharusnya tidak mendapatkan uang saat memberikan hal-hal seperti ini kepada pihak lain." George dan pengawalnya gemetar karena marah setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey. Ingin membeli sesuatu seperti ini yang bernilai 50 juta dolar untuk $1. Apa yang dia pikirkan? George menilai Harvey dan berkata, "Apakah kau serius?" "Tentu saja, $1. Harvey mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku juga akan serius. Kau bisa membelinya seharga 50 juta dolar, atau aku melumpuhkan kakimu. Itu pilihanmu." George dengan paksa menenangkan dirinya. "Heh." Harvey terkekeh dan kemudian menatap Yvonne. "Aku sangat takut, seseorang ingin melumpuhkanku." Yvonne tersenyum. "Yakinlah, CEO. Saya akan melindungi Anda." Nada mereka tampak seperti sedang mengejek George. Dia akan membiarkan wanita lemah melindunginya. Apakah dia bercanda? Mata George Zabel berkedut, dia kemudian berkata, "Tuan York, apakah kau pikir aku bercanda denganmu? Kau pikir kalian berdua masih bisa keluar dari sini hidup-hidup? Kau tahu bagaimana aku bisa berada di lini bisnis ini dan tidak ada yang berani melewatiku? Itu karena semua penjagaku semuanya pensiunan tentara, masing-masing dari mereka pernah bertarung sungguhan. Keterampilan tempur mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seseorang yang belajar beberapa kungfu jelek. Bukan hanya kau, orang di belakangmu juga akan membayar bahkan berpikir untuk memprovokasiku. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Di samping wanita ini, sungguh lelucon." Yvonne telah memeriksa sebelumnya, George memang memiliki kantong yang dalam. Meskipun dia bukan penguasa kejahatan, dia mencoba-coba di wilayah abu-abu. Dia masih memiliki beberapa kemampuan. Dia tidak hanya memiliki hubungan dengan yang baik dan yang buruk, tetapi dia juga memiliki beberapa rahasia dalam genggamannya dan pengawalnya juga tangguh. Tak seorang pun di Bakut akan berani menyentuhnya. Tentu saja, Harvey juga ada dalam daftar. Sayang sekali bahwa George bahkan tidak memikirkan kemungkinan itu. Selesai menggertak, Harvey berkata dengan tenang, "Lumpuhkan dia." Semua orang mendengar perintah George sementara dia marah besar. Harvey berdiri dan mengarahkan pandangannya pada para penjaga. Dia dengan santai melepas kemejanya dan tersenyum dingin. "Apakah kau ingin pergi satu per satu? Atau kalian semua datang sekaligus?" Saat semua orang melihatnya melepas bajunya, wajah bangga para pengawal profesional langsung menghilang. Mereka semua ketakutan dengan karakter Harvey yang mengesankan. Bab 602. Mereka bisa melihat otot-otot yang proporsional di tubuhnya, sampai-sampai mereka bisa menganggapnya sempurna.
Pada saat yang sama, ada tanda-tanda yang tersusun dalam pola bersilangan di tubuhnya dan itu tampak seperti bekas luka yang sangat tipis. Setidaknya beberapa ratus strip bekas luka bisa terlihat. Tapi semakin ringan bekas lukanya, semakin tua bekas lukanya. Beberapa bekas luka bahkan dibuat bertahun-tahun yang lalu. Bekas luka itu ada karena suatu alasan, mereka tampak seperti bekas luka yang dihasilkan dengan menjalani semacam latihan fisik yang tidak pernah bisa dipahami oleh orang biasa. Bahkan jika mereka adalah tentara bayaran, akan sangat luar biasa jika hanya memiliki 10 dari bekas luka itu. Tapi setidaknya ada ratusan bekas luka ringan di tubuh Harvey York. Itu benar-benar tak terbayangkan. Pada saat itu, George Zabel melihat pengawalnya yang bergaji tinggi gemetar ketakutan. Dia merenung dengan kerutan di wajahnya dan kemudian berkata, "Apa yang kalian semua lakukan? Apakah kau takut? Menantu yang menumpang membuatmu takut. Apakah aku tidak memberimu makan sama sekali hari ini? Siapapun yang menjatuhkannya mendapat $150.000. Di tengah pidato George, seseorang akhirnya mengamuk. Salah satu penjaga segera bergegas ke depan. Bang! Gerakan Harvey secepat kilat. Tinjunya mendarat tepat di dada penjaga dengan keras. Penjaga itu terkejut di luar kepercayaan. Tubuhnya terbang di saat berikutnya, menabrak dinding 30 kaki jauhnya. Dia terus berkedut, bahkan tidak mungkin baginya untuk berdiri. Wing Chun. Wajah George berubah gelap seperti malam. Dia adalah pria yang berpengalaman, dia bisa tahu hanya dengan satu pandangan. Tidak ada yang akan memiliki tingkat kekuatan ini tanpa mengasahnya selama bertahun-tahun. Semua orang menyadari bahwa mereka bertemu lawan yang tangguh, dan mereka semua bergegas maju dalam sekejap. Ah! Jeritan kesakitan bergema di seluruh ruangan dan beberapa saat setelahnya, semua penjaga mendarat dengan punggung menghadap ke tanah. Mereka semua lumpuh di tanah. Yvonne Xavier menatap Cheo-nya sementara wajahnya memerah seperti stroberi. Cheo benar-benar tampan. George ketakutan, dia tidak percaya apa yang dia lihat di depannya. Teknik kuno Wing Chun di South Light. Legenda mengatakan bahwa hanya ada satu pria di keluarga asing yang memiliki teknik yang diturunkan kepadanya. Kau bukan agen, kau. George merasa seperti tercekik saat itu. Dia memiliki tebakan yang berani, tetapi dia bahkan tidak berani mengatakan apapun tentang itu. Karena apakah dia menebaknya dengan benar atau salah, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Sekarang, bisakah kita membicarakan harganya? Harvey mengenakan kembali kemejanya, lalu menyesap tehnya tanpa peduli. Gedebuk. George segera berlutut. Pada saat itu, sikapnya yang tinggi dan perkasa telah terlempar keluar jendela. Dia gemetar dan berkata, "Tuan York, saya buta siapa Anda? Apakah itu menyangkut aku jika kau tahu atau tidak? Mari kita terus berbicara bisnis," kata Harvey dengan tenang. George segera menjawab, "Saya akan menyerahkan rekaman video, serta semua informasi yang saya miliki. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan menawarkan $1? Apakah aku terlihat seperti pria yang akan memaksamu untuk berbisnis?" Tanya Harvey. "Tentu saja tidak, saya yang meminta harganya," kata George sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Yvonne telah mengeluarkan sebuah catatan dan meletakkannya di atas meja setelah itu. George dengan hormat mengambil uang kertas itu dan memaksakan senyum yang terlihat lebih jelek daripada tangisan. "Di mana itu? Tolong, lewat sini." George nyaris tidak mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan hormat mengantar Harvey dan Yvonne ke ruang arsip di samping. Bab 603. Video itu segera diputar dan ditayangkan di televisi. Video itu terjadi di sebuah lokasi konstruksi yang ditinggalkan di samping Pearl River, ada banyak orang yang hadir. Keluarga Silva adalah sekelompok orang di antara mereka. Semua Silva ada di sana kecuali Brent Silva. Dan sekelompok pria dan wanita muda terlihat di sisi lain. Harvey York melihat lebih dekat pada kelompok lain, dia tidak mengenali salah satu dari mereka pada saat itu. Dia berjalan perlahan dan pandangannya beralih ke salah satu wanita di sana.
Margi Cloud. Keluarga Cloud adalah keluarga kelas 1 dan dia adalah kerabat agunan Cloud. Dia juga pacar William Bell. William berdiri di samping sungai. Tampaknya ada beberapa siluet yang berdiri di jembatan Pearl River jauh melihat ke arah ini, tetapi mereka tidak begitu terlihat. Lanjut. Keluarga Silva berjalan ke depan dan melemparkan sekantong uang di depan William Bell, lalu dengan dingin berkata, "William Bell, beritahu kami apa yang ingin kami ketahui dan lari dari tempat ini dengan uang, atau mati di sini dan akhiri hidupmu yang hina. Itu pilihanmu. Kau. Bagaimana kau tahu bahwa aku ada di sini?" William bertanya setelah wajahnya berubah gelap seperti malam. "Aku membawa mereka ke sini." "William, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan keluarga Silva? Keluarga Silva bersedia bernegosiasi dengan kami, mereka berjanji itu akan menguntungkan kami juga. Mereka sudah memberi hormat kepada kami, jangan malu-malu. Terima saja tawarannya." Margi membujuknya. "Itu benar, William. Bahkan jika kau tidak memikirkan diri sendiri, mungkin memikirkan kami juga. Aku mengikutimu selama bertahun-tahun. Jika sesuatu terjadi pada kami, apakah kau masih tega melakukannya? Prince Silva sudah berjanji kepada kita semua bahwa kita akan menjadi senior, satu-satunya harga adalah untuk mengekspos kekotoran tentang semua yang dia rencanakan. Sungguh perdagangan yang adil." Tentu saja, William merasa sangat dikhianati pada saat itu. Bahkan pacarnya yang paling terpercaya menyuruhnya menyerah, meyakinkannya untuk mengkhianati Harvey. "Kalian semua." Wajah William sepucat hantu, dia merasa sedih. Dia tidak percaya bahwa orang yang paling dipercaya dan paling dicintainya menentangnya pada saat yang paling penting. "William Bell. Beri kami apa yang kami inginkan, dan kau bisa memiliki semua kekayaan dan kemuliaan yang kau inginkan. Tetapi jika kau bersikeras untuk menjadi keras kepala, teman-temanmu, orang yang kau cintai, dan bahkan orang tuamu akan menemui akhir yang terlalu mengerikan untuk disaksikan karena keputusanmu. Apakah kau akan menolak tawaran kami?" Pria itu sudah ada di masa lalu. Seorang oportunis akan meninggalkan tujuan yang tidak menguntungkan. Mengapa kau masih menjaga bisnis keluarga pria ini dengan sengit? Beritahu kami apa yang kami inginkan, dan kami akan memberikan bagiamu. Menjadi pelayan kami yang rendah hati itu bagus, bukan begitu? Seseorang dari keluarga Silva berkata dengan lembut, mencoba meyakinkan William, tetapi dia sama sekali tidak berusaha untuk menyamarkan ucapan yang menghina dan menghina itu. Karena di mata mereka, William tidak berbeda dengan seekor anjing. Itu benar-benar tidak banyak perbedaan. Mereka hanya bertindak setia hanya untuk menawar harga yang bagus. William memaksakan tawa dan berkata, "Apa yang kau ketahui tentang sesuatu? Aku sangat berhutang budi kepada pria itu, aku terlalu percaya pada pria itu. Jika bukan karena dia, aku hanya akan menjadi orang biasa di antara yang lainnya. Bagiku untuk mengkhianatinya, mustahil." Tamparan. Margi berjalan ke arah William dan tiba-tiba menamparkan wajahnya. "Sampah yang tidak berharga, kau akan selalu menjadi anjing orang lain. Kau bahkan tidak pernah memikirkanku." "Ya, aku menyiapkan sesuatu." William memiliki ekspresi sedih. "Apa yang sebenarnya kau persiapkan?" "Pertama, kau mengkhianati York dan sekarang kau mengkhianati Silvas. Jika aku tinggal dengan sekantong sampah yang tidak berharga sepertimu, aku akan meminta kematianku." Margi sangat marah namun wajahnya yang cantik sedingin es. "William, jika kau tidak menuruti permintaan Prince Silva, aku akan putus denganmu. Kita akan berpisah mulai sekarang." "Margi, jangan panggil aku seperti itu, kau tidak layak ketika kau bahkan tidak tahu tentang apapun." Pada saat itu, salah satu teman William berjalan dan tersenyum. "Prince Silva, William adalah orang paling perhatian yang saya kenal. Saya tidak berpikir sulit untuk membuatnya berbicara, hanya menyiksa orang tuanya di depannya. Dia akan berbicara bahkan jika dia tidak mau pada saat itu. Benar-benar, ini harus bekerja. Itu ide yang bagus." Teman-temannya berteriak serempak seolah-olah mereka sendiri adalah setan. Bab 604. Kalian semua.
William Bell terkejut melampaui keyakinan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa teman-teman yang dia percaya akan menggunakan cara seperti ini untuk memaksakan kebenaran darinya. Cepat, tangkap dia. Seseorang dari keluarga Silva memerintahkan. Pada saat berikutnya, William putus asa, matanya tertutup rapat dan kemudian melompat kembali ke sungai. Dalam ketidakberdayaannya, ini adalah satu-satunya pilihannya. Dia tidak punya jalan keluar lain. Setelah menonton seluruh video, wajah Harvey York menjadi gelap gulita seperti malam. Bang! Harvey memecahkan cangkir teh di sampingnya dengan tinjunya. Cangkir teh yang terbuat dari marmer padat hancur berkeping-keping oleh tinjunya, dengan suara gemerincing potongan-potongan di tanah. Aura pembunuh pada Harvey tetap sama. Pada saat itu, bahkan ruangan terasa semakin dingin. Harvey tidak menyangka William akan mengalami hal seperti ini setelah dia meninggalkan Buckwood selama 3 hari terakhir. Dan untuk mempertahankan alasannya, William tidak mau dipaksa oleh yang lain. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. George Zabel memandang Harvey di samping dan langsung mendapat pencerahan sementara seluruh tubuhnya bergetar. Dia yakin bahwa pria yang berdiri di depannya adalah seorang legenda. Pria itu akhirnya kembali. Dengan lambaian tangannya, seluruh Southlight akan menjadi miliknya. Tanpa berpikir 2 kali, George dengan cepat berkata. Seperti yang Anda lihat. Ketika William Bell melompat, ini adalah orang-orang yang memaksanya. Keluarga Silva, Cloud bersama dengan orang-orang di belakang sana. Orang-orangnya hanya kentang goreng kecil, Anda mungkin tidak mengenal mereka, tetapi mereka adalah teman baik Tuan Bell. Setelah Tuan Bell melompat, semua orang ini mendapat manfaat dari keluarga Silva. Mereka semua bertanggung jawab atas perusahaan mereka sendiri. Terutama Margie Cloud. Karena dia adalah kerabat agunan, ada lebih banyak manfaat untuknya. George sedang menjelaskan sambil mengeluarkan dokumen, koran, gambar, dan barang-barang terkait lainnya sebagai bukti. Gemerincing. George terkejut melihat Harvey telah menghancurkan cangkir teh menjadi bubuk. Ini lebih mengejutkan daripada dia menghancurkan cangkir teh marmer yang kokoh. Mati. Aku ingin mereka semua mati. Harvey nyaris tidak menggumamkan kata-kata itu dari mulutnya dengan gigi terkatup. George sangat ketakutan sampai-sampai suara lututnya dibanting ke tanah bergema, dia benar-benar takut Harvey akan langsung membunuhnya dalam kemarahan. Orang-orang di belakang, siapa mereka? Harvey mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan dirinya dan kemudian menunjuk siluet buram di tepi layar. Meskipun Harvey hanya berada di sisi lain layar, dia merasa siluetnya cukup familiar. Mereka adalah 4 penguasa York. Saya telah menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki ini. George ragu-ragu pada awalnya, tetapi dia masih memberitahunya. Apakah mereka sangat terlibat dengan insiden itu? Saya tidak yakin. George memaksakan senyum. Saya belum mengumpulkan bukti apapun, mungkin mereka hanya lewat. Aku mengerti. Ekspresi Harvey sedingin es. Mempertimbangkan cara Quinton York dan yang lainnya dalam melakukan sesuatu, bahkan jika ada petunjuk bahwa mereka terlibat, mereka tidak mungkin meninggalkan bukti apapun. Orang-orang yang memiliki status tinggi tidak akan menodai tangan mereka sendiri dengan apapun yang mereka lakukan. Mereka semua mengenakan sarung tangan putih, sekali pakai setelah digunakan. Aku akan membawa bukti itu bersamaku. Jika orang lain tahu tentang ini, kau tahu konsekuensinya. Harvey berkata dengan tenang dan kemudian membawa Yvonne Xavier dan pergi. Bahkan setelah keduanya pergi, George bersimbah keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia masih berlutut di tanah, tidak berani bergerak sedikit pun. Pria itu kembali. Pria itu muncul di depanku. Tapi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Jika tidak, nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Bab 605. Pada hari berikutnya, Harvey York tiba di perusahaan media Cludes pagi-pagi sekali. Harvey datang ke aula kantor dan melihat poster raksasa Margie Cloud. Margie di poster itu tampak sangat bersinar dan menawan seolah-olah dia adalah seorang dewi. Dia hanya kerabat agunan keluarga. Dia hanya sedikit dikenal di internet selama waktu itu,
lumayan bisa sampai sejauh ini. Tapi menjual pacarnya, hehe. Harvey melihat poster itu dengan cermat dan mengeluarkan senyum sedingin es. Yvonne Xavier di samping berbisik. CEO, saya sudah membuat janji dengan Margie Cloud sebelumnya. Ini hampir giliran kita. Oh, benar. Kata Harvey dengan tenang. Karena mereka ada di sana untuk Margie, mereka harus bermain sesuai aturannya. Lagi pula dia tidak terburu-buru. Tidak lama kemudian, seorang resepsionis berjalan mendekat. Tuan York, giliran Anda. Silakan lewat sini. Di kantor CEO di lantai tertinggi. Beberapa penjaga keamanan ditempatkan di pintu depan. Setelah penggeledahan tubuh secara menyeluruh, Harvey dan Yvonne masuk ke dalam ruang kantor. Dari kelihatannya, Margie adalah orang yang sangat perhatian. Di dalam kantor CEO, Margie sedang bekerja. Mendengar seseorang datang ke kantor, dia bahkan tidak memiringkan kepalanya dan berkata, "Tolong tunggu sebentar, Tuan York. Aku akan segera selesai." Pada saat ini, Harvey berkata dengan tenang, "Oh Margie, betapa pentingnya dirimu." Hah. Margie berpikir bahwa suara itu terdengar familiar seperti dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat siapa itu, dia benar-benar terkejut. Harvey York. Mereka adalah teman satu universitas saat itu, tentu saja, mereka akan saling mengenal. Tapi Margie tidak tahu identitas sebenarnya dari Harvey. Dia hanya tahu bahwa Harvey dan William Bell adalah sama. Mereka tampaknya memiliki hubungan dekat dengan pria legendaris itu. Tapi, bagaimanapun juga, dia adalah pacar William saat itu. Kematiannya dikaitkan dengannya dalam banyak cara. Itu sebabnya dia masih memiliki rasa bersalah padanya, detak jantungnya sedikit melonjak ketika dia melihat Harvey. Harvey tersenyum lebar. Ini aku. Kita sudah menjadi teman selama bertahun-tahun, mengapa kamu masih gugup ketika melihatku? Paha Margie gemetar tanpa henti. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Harvey tersenyum dan duduk di sofa di depan Margie. Aku di sini hanya untuk melihat bagaimana kabarmu, bagaimanapun juga, kamu adalah pacar sahabatku. Aku baik. Tapi kita tidak sedekat itu, aku tidak butuh salammu. Selain itu, aku cukup sibuk hari ini. Silakan pergi sekarang. Margie segera berusaha mengusirnya keluar dari kantornya. Kenapa kamu begitu tegang? Aku di sini hanya untuk berbicara tentang beberapa bisnis denganmu. Kata Harvey santai. Bisnis apa yang bisa kamu diskusikan denganku? Kamu hanya menantu seseorang, hak prerogatif apa yang kamu miliki? Margie secara alami memiliki beberapa informasi tentang Harvey, tetapi dia tidak dapat menahan rasa penasarannya. Hanya beberapa bisnis tentang video pendek. Kata Harvey sambil tersenyum. Margie mengerutkan kening tidak suka. Aku tidak perlu bisnis untuk video pendek apapun. Cepat dan pergi. Selesaikan saja menonton videonya dulu sebelum kamu mengatakan apa-apa. Harvey terkekeh dan kemudian melemparkan telepon ke atas meja. Margie secara naluriah berdiri dan mengangkat telepon. Video apa? Ketika dia selesai menonton video, wajahnya langsung menjadi pucat seperti hantu. Dia membanting pintu kantor hingga tertutup dengan keras dan kemudian menatap Harvey dari dekat. Kamu, di mana kamu mendapatkan rekaman ini? Itu hanya untuk aku ketahui. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, aku di sini untuk membicarakan bisnis. Kata Harvey sambil tertawa. Bab 606. Mustahil. Rekaman ini palsu. Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti William Bell? Margie Cloud langsung membantah tuduhan tersebut. Harvey York dengan santai berdiri dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi kalau begitu. Jangan menyesal. Tunggu, katakan padaku apa yang kamu inginkan." Margie langsung bertanya, "Apa gunanya aku mengakui bahwa aku memang melakukannya? Kamu sendiri tidak lebih baik. Kamu tidak memberikan rekaman seperti ini kepada polisi, tetapi sebaliknya, kamu mencoba memerasku dengan ini. Kamu juga bukan orang baik." Secara alami, di matanya, Harvey sudah siap menggunakan rekaman itu untuk mengancam dan memerasnya.
Dia hampir tidak menyadari bahwa Harvey hanya ingin mempermainkannya dan membiarkannya merasakan rasa sakit dan ketidakberdayaan yang diderita William sebelum dia meninggal. Satu harga, $150 juta. Harvey berkata dengan seringai di wajahnya. Apa? 150 juta? Kamu marah? Kenapa kamu tidak memeras para Silva saja? Margie berteriak marah. Harvey terkekeh dan berkata, keluarga Silva memiliki sarana untuk memperbaiki masalah mereka jika aku mengunggah video di internet. Apakah kamu pikir kamu melakukannya? Kamu bahkan bisa pergi ke siapa? Cloud. Apakah menurutmu Cloud akan peduli padamu? Margie mulai panik. Memang dia hanya kerabat agunan dari Cloud. Mengapa mereka bahkan membelanya? Jika Cloud menghargainya, mengapa dia bahkan berkolaborasi dengan Silva saat itu? Wajah Margie berubah sedikit pucat saat menyadarinya. $150 juta terlalu banyak. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Harvey tersenyum dan berkata, kalian berempat di video itu. Kamu memberi tahuku bahwa kalian semua tidak dapat mengumpulkan 150 juta. Aku hanya memberimu 1 hari, kamu bisa berbicara dengan temanmu tentang ini. Kalau besok pagi aku tidak melihat uangnya, aku akan mengupload videonya. Benar, telepon ini untukmu. Anggap saja itu souvenir. Harvey terkekeh, dia mengisyaratkan Margie bahwa dia menyimpan banyak salinan. Jika dia tidak bisa memberikan uang, dia bisa merilis video kapan saja dia mau. Sampai jumpa besok, cantik. Harvey meninggalkan ruang kantor sendirian. Engah. Margie duduk tak bergerak di sofa, dengan wajah penuh keputusasaan. Bahkan jika dia adalah CEO perusahaan media Cludes, $150 juta tidak mungkin baginya. Akan terlalu sulit bagi mereka berempat bahkan untuk mengambil masing-masing $38 juta. Ini tidak akan berhasil, aku harus mendiskusikan ini dengan semua orang. Segera setelah itu, dia menekan beberapa nomor. Orang-orang itu adalah 3 orang lain yang berdiri di dekatnya dalam rekaman itu. Ketiganya juga teman baik William, tetapi mereka semua mendapat manfaat besar dari insiden yang melibatkan kematian William. Orang-orang itu memperlakukan William dengan baik, dia memperlakukan mereka sebagai teman yang dapat diandalkan. Tetapi orang-orang yang mengkhianatinya dan orang-orang yang menjualnya adalah mereka. Segera setelah ketiganya tiba di kantor Margie. Mereka semua adalah CEO dari perusahaan masing-masing. Mereka masing-masing memiliki villa dan mobil mewah. Mereka sangat berharga. Bahkan jika Margie adalah orang yang memanggil mereka, mereka tetap acuh tak acuh tentang hal itu. Dalam benak mereka, mereka sudah menganggap diri mereka sebagai orang sukses. Jika Margie tidak cantik dan menyebabkan mereka memiliki pikiran sugestif untuknya, mereka tidak akan muncul hanya karena dia menelepon. Lady Cloud, rasanya sudah 3 tahun penuh sejak kita bertemu. Aku tidak berpikir kamu akan lebih cantik, tidak yakin mengapa kamu memanggil kami ke sini. Dari ketiganya, orang yang melakukan yang terbaik, Jonathan Maxwell, tersenyum lebar sambil memeriksa Margie dengan tidak bermoral. Margie mendengus dingin dan dengan santai melemparkan telepon ke arah ketiganya. Ketiganya berkumpul untuk melihat. Segera, sikap riang mereka telah membeku. Bab 607. Mungkinkah rekaman itu palsu? Jonathan Maxwell adalah orang pertama yang bertanya. Dia merasa itu agak sulit dipercaya karena ada beberapa insiden yang dibuat-buat akhir-akhir ini. Margie Cloud mengerutkan kening dan berkata, aku pikir begitu dari awal, tetapi aku berulang kali memeriksa rekamannya sambil menunggu kalian semua. Itu asli. Jadi, itu berarti setelah rekaman ini beredar, kita semua akan terungkap. Yang paling pemalu dari ketiganya, kata Tommy Ray dengan cemberut saat itu. Yang terakhir bernama Ted Dunn mengangguk dan berkata, bukan masalah besar jika kita ketahuan. Masalahnya adalah jika kita terekspos, begitu juga dengan Silva. Keluarga Silva akan mengakhiri kita karena reputasi keluarga mereka. Bagaimana mungkin kalian semua tidak tahu pria macam apa Prince Silva itu? Jonathan mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Margie berkata tanpa daya.
Itulah sebabnya aku memanggil kalian semua ke sini. Apakah kalian pikir aku hanya mengundang kalian tanpa alasan? Tidak banyak cara untuk menangani ini. Entah kita secara kolektif mengumpulkan 150 juta dolar dan membeli rekamannya, atau kita semua mati bersama. Tommy berbicara setelah berpikir panjang. Sejujurnya, mereka tidak dapat menemukan solusi untuk masalah saat itu. Apakah kita tidak punya alternatif lain selain memberikan uang? Tanya Ted. Jonathan mengerutkan kening. Teman-teman, ini bukan 150 ribu dolar yang kita bicarakan di sini. Ini 150 juta. Bahkan jika kita membagi biaya di antara kita berempat, apakah kalian semua bersedia menyerahkannya? Bahkan jika kita tidak mau, apakah kita punya cara lain? Tanya Ted. Pada saat itu, Margie tampak sedingin es dan berkata, sebenarnya, kita tidak bisa menjamin bahwa dia akan menghapus rekaman itu bahkan jika kita memberikan uang kepada Harvey York. Dalam keadaan ini, kita mungkin punya solusi lain. Solusi apa? Semua orang menatapnya dengan bingung. Wanita licik seperti ular, tidak ada racun yang bisa melampaui keinginan mereka untuk membunuh. Meskipun Margie memiliki penampilan seorang dewi, dia adalah yang paling kejam dari semuanya. Dia bahkan memiliki motivasi untuk mendorong William Bell ke kematiannya saat itu. Kalau begitu beritahu kami, Margie. Apa yang ada dalam pikiranmu? Semua orang memandang Margie dengan bingung, mereka ingin mendengar apa yang akhirnya akan dia sarankan. Kita bertemu dengan Harvey, lalu kita mengirimnya untuk bertemu William. Pada saat itu, sisi kasar Margie telah menunjukkan dirinya. Yang lain saling memandang. Kemudian setelah beberapa saat, Tommy mengerutkan kening dan berkata, Margie, ini berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya alasan mengapa kita bisa menutupi kematian William adalah karena keluarga Silva membantu kita. Kita berempat digabungkan akan memiliki beberapa dampak, tetapi hampir tidak mungkin untuk menyembunyikan ini dari semua orang. Margie tertawa dingin. Mari kita selesaikan masalah ini dulu, lalu tunjukkan rekamannya kepada keluarga Silva. Mereka akan membantu kita. Ketiga pria itu saling berpandangan, lalu mengangguk serempak. Kamu ada benarnya. Jika kita bisa meminta bantuan keluarga Silva, maka yang perlu kita lakukan hanyalah berurusan dengan Harvey. Margie mengangguk. Kalau begitu, kita akan tetap pada rencana ini. Jadi, siapa yang akan menghubungi si pembunuh? Tommy menawarkan. Aku akan melakukannya. Aku punya sumber daya. Jonathan berkata. Baiklah, kalau begitu aku akan mendapatkan uang dengan Ted. Aku akan bertanggung jawab untuk menghubungi Harvey dan mengatur lokasi pertemuan kita. Pria itu lihai, tidak ada salahnya aku berkorban sedikit. Kata Margie sambil menggigit bibir merahnya yang cerah. Akan baik-baik saja untuk menderita sedikit. Di matanya, harga berapapun akan layak dibayar jika masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Jika tidak, dia akan tamat setelah semuanya terungkap. Dibandingkan dengan ini, sedikit pengorbanan tidak berarti apa-apa. Bab 608. Setelah semuanya siap, Margie Cloud tidak terburu-buru menelepon Harvey York dengan cemas. Dia tahu bahwa terburu-buru tidak akan membawanya kemana-mana. Ketika waktunya hampir tiba, hampir pukul 10, dia kemudian menelepon Harvey. Tuan York, aku sudah menyiapkan uangnya tetapi ini semua dalam bentuk tunai. Cukup merepotkan untuk membawanya. Aku akan memberimu alamat klub pribadi. Ingat, kamu harus membawa salinan asli video ke sini, dan kamu harus berjanji bahwa tidak ada salinan lain. Jika tidak, aku tidak akan memberikanmu uang. Margie terdengar seperti dia tidak mempercayai Harvey, tapi itu semua bisa dilakukan, semuanya akan tampak lebih realistis. Harvey menyetujui persyaratannya. Tentu, tunggu aku di sana. Aku akan menemuimu sebentar lagi. Setelah beberapa saat, Margie mengirimi Harvey lokasi melalui teleponnya. Itu adalah clubhouse pribadi, dia telah membayar seluruh tempat pada waktu itu. Keempatnya hadir. Karena tempat yang dipilih tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Memilih tempat seperti ini untuk menangani bisnis mereka lebih nyaman bagi mereka.
Aku telah mengorganisir 5 pembunuh dari sebuah geng, masing-masing dari mereka kejam. Aku akan menyerahkan semuanya $150.000 sekarang dan kemudian aku akan memberikan setengah sisanya setelah akta selesai. Kata Tommy Ray. Benar. Uang bukan masalah besar. Jika kita bisa berurusan dengan Harvey, jumlah ini tidak berarti apa-apa. Margie agak cemas saat mengatur pertemuan dengan Harvey. Tetapi terlebih lagi, itu diatasi oleh dorongan kuat untuk membunuh yang dia rasakan. Harvey telah tiba di clubhouse pribadi ketika hampir tengah malam. Yvonne Xavier tidak ikut bersamanya hari itu, sebaliknya, dia membawa Tyson Woods bersamanya. Dia pikir itu tidak akan cocok baginya untuk membawa Yvonne untuk menangani hal-hal di sana. Di pintu masuk clubhouse, Margie mengenakan rok mini untuk menyambutnya. Ketika dia melihat Harvey bersama Tyson, dia menunjukkan kebingungan di matanya. Dia memasang wajah genit dan berkata, "Harvey, aku menunggumu begitu lama. Aku menjadi sedikit tidak sabar." Harvey samar-samar tersenyum sambil melihat wanita ini. Bukankah dia orang yang dingin sebelumnya? Apakah dia membuang martabatnya hanya untuk bertahan hidup? Segera, saat Margie memimpin, mereka semua sampai di ruangan terdalam clubhouse. Ada beberapa botol bir di dalam ruangan, dan suara KTV juga cukup keras. Tommy dan yang lainnya sedang tidak mood untuk minum, mereka hanya menunggu dengan cemas. Ekspresi mereka sedikit berubah saat Harvey memasuki ruangan. Harvey masuk ke dalam ruangan dan duduk di papan utama kursi dan Tyson dengan santai duduk di sampingnya. "Di mana uangnya? Aku pikir kamu mengatakan itu semua dalam bentuk tunai. Di mana itu? Aku tidak melihatnya," tanya Harvey bercanda. Tetapi pada saat itu, Margie yang cantik dan menawan membanting pintu ruangan hingga tertutup. Kemudian, dia tersenyum licik dan berkata, "Harvey, menurutmu sekantong sampah yang tidak berharga, menantu yang menumpang sepertimu akan bisa mendapatkan uang dari tangan kita? Kau pikir kau akan bertahan hidup setelah mengambil uang itu?" Jonathan Maxwell berkata dengan dingin. "Kau bodoh. Kau baru saja datang ketika dia memintamu. Apakah kau begitu putus asa?" Tommy dan Ted Dunn juga menunjukkan sikap dingin di mata mereka, mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat mereka untuk membunuh. Sayang sekali mereka tidak dianggap orang dengan status tinggi, mereka ingin menggagalkan Harvey, tetapi mereka hanya membuat diri mereka sendiri terlihat sengsara. Harvey tersenyum tipis dan menatap Margie. Apakah kau akan menjadi tidak masuk akal sekarang? Harvey, berikan kami rekaman aslinya dan kami akan menyelamatkan hidupmu. Margie dengan lembut memarahinya. Di tengah pidatonya, 5 pembunuh yang memegang pisau semangka keluar dari bagian dalam ruangan. "Harvey, kau tidak perlu melawan. Orang-orang ini adalah pembunuh terkenal di Buckwood, kau tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup tidak peduli berapa banyak trik yang kau miliki." Tommy mengancamnya. Bab 609. Betul sekali. Beri kami rekaman aslinya, atau kami akan mematahkan kakimu dan kemudian kami akan membunuhmu. Ted Dunn mengancam. Secara alami, kepentingan mereka terancam oleh insiden ini, oleh karena itu mengapa orang-orang itu bertindak sebagai satu kesatuan. Senyum Harvey York di wajahnya mulai menjadi lebih dingin dan bertepuk tangan. "Tidak buruk, ini menarik. Jadi William Bell diancam dan disuap untuk tunduk seperti ini oleh kalian saat itu. Dan kau mencoba mengirimku untuk menemuinya." Margie Cloud dengan dingin berkata. "Harvey, kami memberimu kesempatan. Jika kami bisa mengeluarkan kotoran itu, maka kami juga bisa mengeluarkanmu." "Aku sangat takut," kata Harvey mengejek. "Karena aku sangat takut, aku tidak membawa rekaman aslinya ke sini. Sebagai gantinya, aku membiarkan orang lain membawanya untukku, dia akan segera tiba." "Apa? Kau tidak membawanya?" Margie dan yang lainnya terkejut. Mereka memperhitungkan semuanya, tetapi bukan fakta bahwa Harvey tidak akan membawa rekaman asli bersamanya. "Terserah, bunuh saja dia untuk saat ini." Tommy Ray ingin para pembunuh menyelesaikan pekerjaannya. Margie menghentikan mereka dan berkata, "Tunggu, biarkan dia membawa rekamannya dulu.
Segera, rekaman yang dibicarakan Harvey telah tiba. George Zabel sendiri yang membawa rekaman itu. Margie tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk mengambil rekaman asli setelah dia melihatnya, tetapi Harvey selangkah lebih maju dalam melakukannya. Itu adalah kamera kecil, tetapi itu menarik perhatian semua orang pada saat itu. Aku bisa memberimu benda ini, tapi bukankah kau seharusnya membayar dulu? Harvey tersenyum dan berkata. Setelah Jonathan Maxwell memastikan bahwa ini yang asli, dia tidak bisa menahan tawa dinginnya. Harvey, kau sudah berada di ambang kematian. Apakah kau masih harus peduli dengan uang? Apakah kau masih tidak melihat bahkan sampai sekarang? Apakah kau masih cukup bodoh untuk berpikir bahwa kami akan memberimu uang begitu saja? Aku beritahu padamu. Kami menghancurkan rekaman hari ini. Dan kami juga mengambil nyawamu. Senyum yang sangat mengancam muncul di wajah Tommy, Jonathan, dan Ted. Margie sedang menyilangkan tangannya sambil dengan bangga menatap Harvey yang sedang duduk di sofa. Harvey, kau tidak berbeda dengan William. Sangat bodoh dan naif. Orang sepertimu seharusnya mati saja. Kau harus menjadi batu loncatan bagi orang-orang sukses seperti kami. Jika aku tidak mencoba untuk lebih dekat dengan Prince York sebelumnya, mengapa aku menjadi pacar William? Hak apa yang dia punya? Apakah dia bahkan layak? Dia bahkan tidak pernah menyentuh tanganku. Sampah yang tidak berharga. Harvey masih menunjukkan senyum tipis dari awal. Namun, setelah mendengar apa yang dia katakan, dia perlahan memiringkan kepalanya. Ketika Margie dan yang lainnya melihat tatapan Harvey, semua ekspresi mereka berubah drastis. Tatapan macam apa itu? Menakutkan. Benar-benar menakutkan. Pada saat itu, mereka bisa bersumpah bahwa mereka melihat segunung mayat di lautan darah terpantul di mata Harvey. Di kepala mereka merasa seperti bisa mendengar tangisan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya berjuang. Tatapan tunggal Harvey benar-benar bisa membunuh. Tepuk. Setelah melihat ini, Tyson Woods bertepuk tangan dengan lembut. Membanting. Pintu ruangan itu ditendang ke bawah dalam sekejap, dan lusinan orang bergegas masuk ke dalam ruangan. Bahkan sebelum segelintir orang yang disebut pembunuh itu bisa bereaksi, mereka berlima jatuh dan tergeletak di genangan darah. Saat masih shock, sebelum Margie dan yang lainnya sadar, orang-orang sudah mengepung mereka. Ketika mereka kembali sadar, mereka semua meneteskan keringat dingin ke tubuh mereka dengan wajah sepucat hantu. Bab 610. Apakah kalian semua menganggap masalah ini terlalu enteng? Kalian membawa 5 yang disebut pembunuh dari geng untuk membunuh CEO-ku. Apakah kalian bahkan bercanda? Tyson Woods mengangkat kepalanya dan menatap Margie Cloud dan yang lainnya. Seorang bos geng di wilayahnya akan memiliki pengaruh tertentu. Setelah dia berbicara, dia membuat merinding Margie Cloud dan yang lainnya. Margie dan yang lainnya gemetar sambil mengalihkan pandangan mereka secara bersamaan ke arah Tommy Ray. Dialah yang mempekerjakan para pembunuh, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan dihabisi dengan mudah? Tommy kemudian tanpa daya berkata, "Aku mengandalkan begitu banyak koneksi bahkan untuk menemukan pembunuh dari geng. Siapa yang tahu mereka selemah ini? Selain itu, bahkan jika mereka kuat, bagaimana mereka bisa berguna dalam situasi seperti ini? Kaulah yang harus disalahkan. Aku hanya ingin menyerahkan uang dan selesai dengan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Margie memandangi sekantong sampah tak berharga yang berisi Tommy dan Jonathan Maxwell bersama Ted Dunn yang menggigil ketakutan. Dia tahu bahwa tidak satu pun dari mereka bisa diandalkan pada saat itu. Pada saat itu, dia secara spontan memperlihatkan pahanya yang putih pucat dan mengedipkan mata ke arah Tyson. "Hei tampan, aku pasti akan membayarmu kembali jika kamu melupakan tentang apa yang terjadi hari ini." Tyson menghela napas setelah mendengar itu. Betapa bodohnya wanita ini. Kenapa dia malah mencoba merayuku saat ini? Lelucon bodoh macam apa ini? Saat Margie memandang Tyson masih sekokoh batu, tatapannya beralih ke Harvey York dan dengan genit berbicara. "Harvey, mengapa kau merusak hubungan yang baik karena hal sepele seperti ini?
Bukankah kau hanya menginginkan uang? Sekarang kau dapat memiliki keduanya, uang dan aku. Harvey tertawa dingin. Aku sama sekali tidak tahu apa yang dilihat William dalam dirimu saat itu. Seorang wanita sepertimu bahkan tidak layak menjadi sehelai rambut di tubuhnya. Di tengah pidatonya, pandangan Harvey beralih ke Tommy. Tyson menunggu sampai waktu yang tepat tiba, lalu dia mengulurkan tangannya untuk mencekik leher Tommy. Seluruh tubuh Margi menggigil ketakutan setelah dia melihat tampilan itu. Apa yang kalian inginkan? Tindakanmu akan memiliki konsekuensi. Kau seharusnya tahu bahwa kau akan membayar kematian William. Harvey berkata dan kemudian menatap Tyson. Tyson tertawa dingin ketika dia meremas dengan tangan kanannya dan kemudian dengan tiba-tiba mematahkan leher Tommy beberapa saat setelahnya. Hicks. Tommy berjuang terus-menerus sebelum dia meninggal, busa berdarah keluar dari mulutnya dan berceceran di mana-mana. Dengan dorongan dari Tyson, tubuh Tommy didorong ke arah Margi. Margi menjerit. Seluruh tubuh dan wajahnya berlumuran darah, dia hanya bisa menggigil tak terkendali. Dia adalah wanita yang kejam namun dia ketakutan oleh skema Harvey. Tidak jauh di belakang mereka, Jonathan dan Ted langsung berlutut di tanah. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka katakan tidak akan berarti, mereka hanya bisa berlutut tanpa henti. Harvey berdiri dan berjalan ke arah Margi, lalu mengulurkan tangan kanannya untuk menepuk wajahnya dengan lembut. Kau memiliki 3 hari. Jika kau datang ke makam William untuk bertobat dalam 3 hari, mungkin aku akan berpikir untuk menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, itulah yang akan terjadi padamu. Margi Cloud dan kawanannya, mereka akan membayar untuk mengantar saudaraku ke kematiannya. Namun, Harvey membutuhkan mereka untuk bertobat di depan makam William terlebih dahulu. Harvey telah meninggalkan clubhouse bersama para premannya setelah mereka membersihkan tempat kejadian. Margi dan yang lainnya masih berlutut di tanah, mereka semua gemetar tanpa henti dan jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Memang ini adalah mimpi buruk yang tidak akan berani mereka alami sepanjang hidup mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jonathan berkata sambil gemetar.